Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sahira Syifa Hanifa dari kelas 12 Farmasi SMK Awalpa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan praktik LSP. Kalau gitu, yuk langsung aja. Nah, alur LSP yang pertama yaitu kan pasien datang ke apotek tuh. Terus kita sapa seperti ini. Selamat pagi, selamat datang di apotek Awalpa Farma. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian yang kedua kan nanti pasien itu memberikan resep racikan dan juga OTC. Terus kita komunikasikan kepada pasiennya. Silahkan tunggu sebentar ya, saya cek dahulu ketersediaan obat serta harganya. Nah, kemudian kita mengecek barang yang OTC-nya itu ada enggak di apotek kita. Nah, kalau untuk mengkalkulasikan harganya, nanti ditulis di form nanti di sini ya. Contoh formnya. Nah, setelah mengecek ketersediaan barang serta mengkalkulasikan harga, kita harus konfirmasi ke pasien. Misal, pasien atas nama Sahira, obatnya tersedia, kecuali Parsipen sirup. Bila ibu berkenan, saya akan buatkan kopi resepnya. Nah, bila pasien setuju dengan kita buatkan kopi resep, terus kita sebutkan total harga obatnya. Misalkan total obat seluruhnya 30.000, apakah mau diambil seluruhnya? Kalau misalkan iya, nanti pasien kan ngasihin uangnya. Kalau misalkan harus ada kembalian, silahkan tunggu sebentar ya, Bu, saya akan ambilkan kembaliannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ambil kembalian, terus jangan lupa ambil nomor antrian untuk nanti dipanggil ketika obat racikan sudah selesai. Nah, kenapa dipakai nomor antrian? Kenapa enggak pakai nama yang ada tadi di resep, misalkan ya, nama atas nama yang di resep itu. Nah, soalnya takutnya ada kekeliruan, misal yang datang ke sana itu nama Sahira itu ada dua, misalkan sama-sama namanya Sahira, takutnya kan nanti salah ngasihin gitu. Nah, misal gini, Pak, Bu, ini kembaliannya dan nomor antriannya, silahkan ditunggu, saya siapkan obatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ACC langsung menuju ruang racik untuk meracik untuk membuat jurnal racikan apotek. Nah, nanti kan pada saat kita membuat jurnal resep obat apotek, kita bakalan dapat usulan permintaan barang dari rawat inap atau rawat jalan. Nah, kalau udah dapat usulan itu, kita harus mengkopinya dulu ke form yang ada di sini. Setelah itu ditandatangan oleh kita di yang penerima yang IFRS itu, tanda tangan oleh kita dan dicap gudang farmasi. Setelah itu kita minta ACC ke petugas rawat inap atau rawat jalan sesuai permintaan barangnya dari mana, dari rawat inap atau rawat jalan. Misalkan dapatnya kita dari permintaan barang dari rawat jalan. Nah, kita meminta paraf ke petugas rawat jalan. Contohnya, mohon maaf Pak, saya meminta paraf Bapak sebagai pemesan dari rawat jalan, misalkan seperti itu. Nah, kalau udah selesai, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan jurnal resep yang apotek. Tapi kalau udah selesai, langsung kita membuat jurnal yang UPB. Kalau udah selesai dua-duanya jurnalnya, kita meminta ACC pembuatan untuk membuat sediaannya. Kita meminta ACC pembuatan ke pengawas. Kalau misalkan udah di ACC kedua-duanya, kita langsung membuat sediaan obatnya, tapi yang didahulukan itu pembuatan yang sediaan untuk pasien apotek. Nah, misal kita udah selesai nih membuat sediaannya, kita meminta lagi ACC penyerahan ke pengawas untuk nah, sekalian dengan ACC pembuatan kopi resep dan juga kwitansi. Nah, untuk di kwitansi ini yang ditulis itu hanya jumlah sediaan obat yang racikan aja. Nah, kalau udah di ACC semuanya, dari mulai untuk penyerahan yang apotek, untuk penyerahan yang PBF, kemudian
kopi resep dan juga kwitansinya, langsung kita melakukan PO atau pelayanan informasi obat. Kita PO ke apotek, kita menuju meja yang apotek lagi, kemudian dengan PO seperti ini. Antrian nomor 1 misalkan, mohon maaf Pak, saya minta kembali nomor antriannya. Nah, untuk PO-nya, untuk sediaan jadi hanya cukup disebutkan nama dan jumlah sediaannya saja. Tapi kalau untuk yang obat racikan, kita sebutkan khasiatnya, terus dosis, terus aturan pakai. Nah, kalau misalkan ada obat-obat yang khusus, kita sebutkan juga efek sampingnya. Tapi kalau misalkan kayak paracetamol, amoxicillin atau yang lainnya, itu cukup sebutkan khasiat, dosis, dan aturan pakainya aja. Nah, terus kita menyerahkan pesanannya itu beserta kopi resep dan juga kwitansinya. Komunikasinya seperti ini. Ini Pak, Bu, untuk kwitansi dan salinan resepnya bisa ditebus kembali di sini atau bisa di apotek lain. Semoga lekas sembuh. Selesai itu, asesi melakukan pengarsipan resep, kemudian melaporkannya kepada pengawas. Komunikasinya seperti ini. Mohon maaf Pak, saya sudah melakukan pengarsipan resep. Kemudian yang selanjutnya, penyerahan untuk usulan permintaan yang rawat inap atau rawat jalan tadi. Seperti ini, mohon maaf Pak, Bu, ini pesanan obatnya, sebutkan nama dagang dan juga jumlah sediaannya aja. Nah, setelah selesai melakukan penyerahan UPB yang ranap atau rajal, kita melakukan pemusnahan resep. Yang pertamanya yaitu kita asesi memilih dulu resep mana yang akan dimusnahkan, kemudian menimbang resep tersebut, terus kita mengerjakan jurnal berita acara pemusnahan. Ini kalau udah selesai membuat jurnalnya, kita konfirmasi ke pengawas seperti ini. Mohon maaf Pak atau Bu, saya telah membuat berita acara pemusnahan resep, mohon untuk divalidasi. Setelah itu kita melakukan pengadaan perbekalan sediaan farmasi. Yang pertama yaitu mengecek dahulu kartu stok, terus membuat surat pesanan. Ketika sudah dibuat surat pesanannya, asesi meminta paraf surat pesanan kepada pengawas seperti ini. Pak atau Bu, saya sudah membuat surat pesanan, apakah ada tambahan? Kalau misalkan nggak ada atau udah selesai, terus minta cap dan juga paraf untuk divalidasi. Nah, setelah beres, kita asesi memesan obat dengan menelpon PBF dengan cara seperti ini. Pak atau Bu, saya mau menelpon PBF untuk pemesanan obat. Cara menelpon PBF-nya seperti ini. Selamat siang, saya mau pesan obat amoxicillin, apakah tersedia? Berapa harganya? Terus apakah ada potongan? Bisakah pengiriman dilakukan pada misal jam 3 sore? Melalui apa pembayarannya? Seperti itu. Nah, kemudian misalkan barangnya udah datang dari PBF-nya, kita melakukan penerimaan barang dari PBF. Contohnya seperti ini. Terima kasih, saya cek terlebih dahulu, silahkan ditunggu ya. Kalau misalkan kita lagi ngecek, kita itu ceknya kesesuaian antara faktur sama SP, terus juga kualitas fisik barang yang datang. Kalau misalkan ada barang yang tidak sesuai pesanan, maka dilakukan retur. Cara meretur barang ke PBF-nya itu seperti ini. Coret harga barang yang diretur dalam faktur, lalu dihitung kembali jumlah harganya. Nah, terus bilang ke petugas PBF-nya, Pak, mohon maaf, sebagai sales saya mau restart barang. Nah, kemudian masukkan barang, faktur dan SP serta form retur pada box returnya. Nah, asesi menyerahkan barang yang diretur dengan melampirkan form retur, SP, faktor berwarna putih dan biru kepada salesnya. Selesai, yaitu alur yang selanjutnya pengarsipan faktur warna biru. Nah, kita melakukan asesi melakukan
pengarsipan faktur warna biru, kemudian melaporkannya kepada pengawas. Contoh komunikasinya, mohon maaf Pak atau Bu, saya sudah melakukan pengarsipan faktur warna biru. Nah, setelah selesai mengarsipkan faktur warna biru, kita melakukan penyimpanan perbekalan farmasi ke gudang. Yang pertama yaitu ACC menyerahkan barang dari bagian pengadaan ke petugas gudang. Yang selanjutnya menginput barang, kemudian menyimpan barang sesuai dengan SOP penyimpanan barang. Nah, yang terakhir yaitu kontrol kadaluarsa. ACC mengecek sediaan obat pada rak kontrol kadaluarsa dan memisahkannya, kemudian lapor kepada apoteker kalau kita sudah melakukan kontrol kadaluarsa. Nah, jika seluruhnya sudah di ACC, yang kontrol kadaluarsa, form kontrol kadaluarsa kita sudah di ACC, sudah semuanya udah benar, maka alur LSP telah selesai. Nah, tadi itu yaitu alur praktik LSP. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pengucapan kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.